Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai abrasi, meliputi pengenalan, mitigasi, keterkaitannya dengan bidang keilmuan, dan persiapan dari segi pangan darurat. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan Manajemen Pangan Darurat Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tahun 2021. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Karena banyak terdiri dari pulau, maka di Indonesia banyak pula terdiri wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan terkena degradasi lingkungan, seperti kerusakan lingkungan, perubahan habitat, eksploitasi sumber daya alam, konversi kawasan lindung menjadi pembangunan, abrasi pantai, maupun bencana alam lainnya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan wilayah pantai yang menyebabkan perubahan lingkungan adalah erosi. Erosi dapat menyebabkan perubahan garis pantai. Abrasi pantai dapat terjadi secara alami oleh gelombang maupun karena kegiatan manusia, seperti pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan perluasan tambak yang memaksa terjadinya penebangan hutan mangrove. Berbicara mengenai abrasi pantai sendiri didefinisikan sebagai mundurnya garis pantai dari posisi asalnya. Abrasi atau erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga mengakibatkan berpindahnya sedimen dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dampak dari terjadinya abrasi pantai adalah dapat mengancam garis pantai sehingga mundur ke belakang, merusak tambak maupun lokasi persawahan yang berada di pinggir pantai, dan juga mengancam bangunan yang berbatasan langsung dengan air laut, baik bangunan yang difungsikan sebagai penunjang wisata maupun rumah penduduk. Masalah abrasi pantai akhir-akhir ini cenderung meningkat di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Pantai Semarang. Salah satu daerah yang mengalami abrasi cukup parah adalah Pantai Semarang bagian barat yang meliputi Kecamatan Tugu dan Kecamatan Semarang Barat. Permasalahan yang sering terjadi di daerah tersebut cukup berat, khususnya menyangkut penurunan fungsi lahan dikarenakan abrasi pantai dan penggenangan air laut di kawasan tambak, sehingga hal ini dapat mengaruhi mobilitas maupun tingkat pendapatan penduduk tersebut. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Bentuk mitigasi fisik struktural terhadap abrasi terdiri dari metode fisik dan vegetatif. Salah satu upaya mitigasi struktural yang dilakukan adalah dengan menyusun batuan kapur di pesisir pantai. Upaya mitigasi struktural dengan revetment juga dapat dilakukan dengan melakukan penataan batuan andesit. Strategi mitigasi dengan penataan batuan andesit kebanyakan dilakukan pada kawasan pantai yang memiliki tipologi berpasir. Strategi berupa penataan material batuan juga dapat dilakukan dengan penahanan pantai model kubus. Penahanan pantai model kubus biasanya diletakkan agak menjorok ke arah laut dengan tujuan untuk memecah ombak yang akan menghantam kawasan pesisir. Bentuk mitigasi bangunan model kubus dapat dilakukan pada pelabuhan-pelabuhan ikan yang berukuran relatif kecil. Penahan abrasi dengan bangunan model kubus membutuhkan biaya yang besar dan pembuatannya. Upaya pengurangan resiko abrasi dengan pembangunan talut merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengurangi resiko abrasi. Bangunan struktural berupa talut cenderung lebih resisten terhadap hantaman ombak. Metode struktural dengan cara mekanik model buis jarang digunakan di Indonesia, karena pada umumnya buis difungsikan sebagai gorong-gorong pada kawasan pemukiman. Pemasangan buis dilakukan dengan menggalis lebih dari 50 cm tanah pada kawasan pesisir dan buis ditanam pada lubang hasil galian tersebut. Metode mekanik lain yang digunakan untuk menahan abrasi adalah dengan cara mengisi karung dengan pasir, kemudian ditata pada daerah pesisir untuk menahan ombak. Metode vegetatif merupakan salah satu bentuk metode struktural yang juga dapat digunakan untuk mengurangi resiko abrasi. Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko abrasi adalah tanaman cemara udang.
metode vegetatif dengan menggunakan cemara udang biasanya dikombinasikan dengan penanaman tanaman sisipan seperti rumput. Tanaman sela atau sisipan berfungsi untuk mengurangi erosi percik yang disebabkan oleh hujan dan menahan hantaman ombak sehingga tidak mengikis tanah permukaan. Selanjutnya yaitu tanaman mangrove. Tanaman mangrove biasanya dikembangkan pada pantai dengan tipologi pantai yang berlumpur. Kawasan pantai berlumpur yang ditumbuhi oleh tanaman mangrove merupakan habitat beberapa jenis burung dan ikan. Mangrove dapat menahan abrasi pada kawasan pesisir dengan akar mangrove yang memiliki cabang banyak, serta dapat menampung sedimen dari kawasan hulu. Keberadaan mangrove juga dapat menjadi penghalang dari terjadinya erosi angin. Berdasarkan kajian ilmu, abrasi ini sering terjadi ketika memasuki bulan purnama, yaitu menjelang pertengahan bulan Juni hingga Juli, dan terjadi peningkatan gelombang air laut. Nah, hal ini juga merupakan akibat dari posisi bumi, bulan, dan matahari yang berada pada garis lurus sehingga mengakibatkan kenaikan muka laut dan meningkatnya kekuatan angin. Ketinggian gelombang air laut pada periode ini biasanya mencapai sekitar 2,5 meter hingga 3 meter. Selain itu, ada juga posisi laut yang langsung menghadap ke samudra tanpa adanya pulau pembatas atau pulau penghalang menjadi salah satu faktor utama terjadinya abrasi ini. Nah, abrasi dapat mengakibatkan dampak fisik, dampak pada bidang sosial ekonomi maupun dampak pada bidang kesehatan. Dampak fisik yang sering terjadi yaitu rusaknya jalan-jalan penghubung atau jalan utama, kemudian rusaknya bangunan-bangunan di sekitar pesisir laut, kemudian tempat pelelangan ikan juga ikut rusak, dan menara suar dan jalan-jalan lingkar penghubung juga ikut rusak. Nah, dari dampak fisik ini merambat ke dalam dampak sosial maupun ekonomi seperti akibatnya rusak fasilitas tadi, akibatnya kegiatan sosial terhambat seperti kegiatan ekonomi jual-menjual, kegiatan bermata pencaharian juga menjadi terganggu. Dampak ekonominya itu yang sangat terasa pada abrasi ini yaitu tidak beroperasinya tempat pelelangan ikan, sehingga orang-orang masyarakat yang berada di sekitar pantai yang bermata pencaharian nelayan ataupun penjual makanan tidak bisa melakukan aktivitasnya karena fasilitas yang rusak. Selain itu, pada dampak bidang kesehatan juga berpengaruh seperti sulitnya untuk mengakses jalan menuju puskesmas dan air sanitasi, kemudian seperti akses fasilitas kesehatan lainnya sulit terjangkau, sehingga sering terjadi pada sebagian besar anak sering terjadi kejadian diare yang cukup tinggi ketika bencana abrasi ini muncul. Ahli gizi berperan penting dalam keadaan bencana. Ahli gizi berperan dalam meningkatkan, menjaga, dan mencegah penurunan status gizi penyintas bencana dengan cara memantau perkembangan gizi yang diwujudkan pada saat yang pertama, yaitu pra-bencana, antara lain dengan memastikan tersedianya pedoman pelaksanaan penanggulangan gizi, merencanakan kegiatan antisipasi bencana, melakukan sosialisasi dan pelatihan pada petugas terkait, melakukan pembinaan antisipasi bencana, dan menyediakan data awal daerah rentan bencana. Yang kedua yaitu pada saat keadaan bencana, yang terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu tersedianya data sasaran hasil RHA, Rapid Health Assessment, kemudian standar ransum di daerah bencana, dan daftar menu makanan di daerah bencana. Pada fase yang kedua yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap RHA, melakukan edukasi kelompok rentan, dan menyeleksi bantuan pangan, serta merencanakan penyelenggaraan di dapur umum. Kemudian fase yang terakhir yaitu fase lanjutan, di mana pada fase ini dilakukan penanganan sesuai tingkat kedaruratan per individu. Yang diutamakan yaitu kelompok rentan seperti balita, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian yang ketiga yaitu pada saat pasca bencana, dengan melakukan pengumpulan dan analisis data korban bencana, kemudian melaksanakan teknis pasca bencana, dan melakukan sosialisasi kebutuhan gizi yang harus dipenuhi. Hal tersebut dilakukan agar para penyintas bencana tetap memiliki status gizi yang baik. Wilayah pesisir di Indonesia telah mengalami penurunan muka tanah seperti yang terjadi pada wilayah utara Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena terjadinya abrasi, yaitu mundurnya garis pantai sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan seperti kerusakan bangunan,
penurunan muka tanah, serta rusaknya tambak dan persawahan milik warga. Sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya abrasi ini semakin memburuk, dapat dilakukan dengan mitigasi, yaitu mitigasi struktural yang dapat berupa mitigasi struktural fisik maupun vegetatif. Upaya-upaya yang telah disebutkan dapat dilakukan oleh pemerintah dan instansi-instansi terkait, juga dengan dibarengi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan rutin seperti penanaman pohon mangrove atau pohon bakau di daerah pesisir pantai secara rutin oleh masyarakat dan juga pemerintah. Pemerintah juga harus selalu mengantisipasi untuk terjadinya bencana pada daerah-daerah tertentu, sehingga dampak-dampak dari bencana dapat diminimalisir dan juga dapat diberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana.